kita masih punya satu lagi pemegang amanah yang masih hidup. Alhamdulillah, karena ada perintah di dalam amanah itu disebutkan ya 3 orang yang diberikan, yaitu Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, termasuk juga Kiai Dudun Ustaduddin, terus Kiai Haji Abah Nur Anu Mubarak. Alhamdulillah beliau sudah berada di sisi Allah, sudah meninggal, tinggal beliau Kiai Haji Zainal Anwar. Karena beliau pemegang amanah. Di situ disebutkan, karena mursyid belum ada, beliaulah jadi pengganti Abah, umur sesepuh untuk sebagai orang tua yang berpengalaman, karena beliau itu umurnya 95 tahun. Dan kebetulan beliau itu juga masa-masa Abah sepuh, beliau juga zamannya Abah sepuh menemui zaman itu. Jadi pengalaman beliau itu tidak diragukan lagi, baik keilmuan beliau sebagai sesepuh, bukan orang-orang biasa beliau itu. Dan langka, tinggal 1 orang harus disayang-sayang, dieman-eman itu. Ya tuh, karena nggak ada lagi siapa yang jadi tua. Nah, orang-orang yang baru-baru ini masuk torekat jadi pengurus, jadi ini, itu masih muda-muda, masih belum tahu banyak, harus masih banyak bertanya kepada beliau, seharusnya begitu. Makanya Abah mengadakan gitu, jadi regenerasi ini bertanya kepada yang tua-tua ini, yang sepuh-sepuh ini, karena pasti nggak banyak tahu. Makanya Abah memberikan lembaga itu, mengangkat beliau itu supaya orang-orang itu waktu lembaga itu apa? Termasuk yayasan, di situ ya lembaga. Wakil talqin, pemimpin hataman. Kalau ada masalah itu harus berkonsultasi kepada beliau. Karena itu lembaga, jadi suruh konsultasi. Karena ini lembaga Pak, bukan perorangan. Kan begitu ya? Jadi ada aturan mainnya. Ini enggak, beliau itu dipinggirkan, tidak seakan tidak ada manfaatnya sama sekali, diangkat pemirsa Abang. Jadi musyawarahnya itu kepada keluarga. Itu bukan urusan pribadi, kalau pribadi itu ke keluarga. Ini urusan lembaga yang menyangkut ikhwan ajaran. Itu sudah sifatnya sudah umum. Makanya diberikan lembaga. Jadi keputusannya itu plus lembaga itu punya aturan-aturan. Seperti hanya organisasi, punya aturan-aturan yang harus diikuti. Ya, kalau aturan lembaga itu termasuk Kangjen juga itu tidak dihiraukan, tidak dipakai. Ya. Terus apa gunanya itu Abah menunjuk itu? Apa gunanya Abah mendirikan yayasan kalau semua keputusan di tangan pribadi-pribadi keluarga? Ini enggak bisa. Mau secara hukum Allah lagi, hukum adat pun tidak bisa. Nah, jadi kita jangan fanatis buta, jangan. Ya toh, ada aturan, Abah sudah bilang. Kita jadi terpuruk itu pertama tadi yang katakan tidak ada pertemuan. Ini sudah enggak taat sama Abah. Su'ul adab ini namanya. Itu sampai disebut ajang silaturahmi dibubarkan, silaturahmi diputuskan. Bahkan diputuskannya sampai di daerah-daerah juga pengamal-pengamal itu diputuskan, dipecah belah. Senang kita itu memecah belah. Senang kalau iwan-iwan terporak-poranda. Bahkan difitnah katanya bukan lagi bagian dari pondok pesantren Al-Hidayah. Bagaimana bukan bagiannya? Kita sudah diskusi dengan beliau. Beliau itu diangkat Pangersa Abah, memegang amanah. Tempatnya di pondok pesantren Suralaya. Beliau juga wakil talqin, memegang amanah sesepuh di sana. Dan kita berdiskusi untuk memikirkan ke depan bagaimana sesuai dengan amanah Abah mengamankan, melestarikan dan sebagainya. Kita sudah tua, sesepuh-sepuh, kita memikirkan ke depan ini bagaimana regenerasi ini yang belum banyak yang tahu. Makanya kita himpun, kita mau bicarakan di dalam pertemuan itu.
Bukan hanya membahas masalah bagaimana mursyid, bagaimana wakil talqin, bukan itu aja, banyak sekali yang harus kita selesaikan untuk bisa mewariskan pengetahuan kita ini kepada regenerasi yang akan datang supaya tetap Tarekat Qurairiyah Sambandiyah Pondok Pesantren ini tetap lestari. Nah, untuk melestarikan itu Pondok Suralaya ini punya kesulitan. Kesulitannya itu karena cara siarnya menyelamatkan orang itu pakai ditalkin. Kecuali itu satu ulama persatuan apa itu, misalnya ahli sunnah dan sebagainya yang nggak pakai talkin, itu nggak ada masalah. Kita mengangkat satu orang aja harus ditalkin. Bagaimana kalau sudah nggak ada wakil talkin yang mau diangkat itu nggak ada? Nah, itu kita pikirkan. Karena kita memikirkan dan itu kita membentuk tim untuk menyampaikan berdiskusi kepada beliau itu waktunya sampai 7 tahun baru beliau mengizinkan. Mungkin dipikirkan sama beliau, mungkin ditimbang-timbang dulu sama beliau. Jangan dibodoh-bodohi, seakan kita menekan, seakan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan kita memang manfaatkan karena beliau memegang amanah. Kita tidak berani melakukannya sebelum beliau mengizinkannya. Alhamdulillah dengan kesabaran Profesor Juhaya, kami yang membantu almarhum Abu, ya Ustadz Abu, mudah-mudahan Allah menerima kebaikannya. Termasuk berapa orang yang sudah meninggal itu tadi. Memperjuangkan bagaimana bolak-balik ke sana, bukan sehari 2 hari itu. Alhamdulillah beliau menyadarinya bahwa itu benar, beliau memutuskan benar, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan itu. Jadi ada izin, ada ridho, bukan asal-asalan. Dan itu perintah Allah suruh berdiskusi. Nah, ini banyak orang berdiskusi bukan ke sana. Berdiskusinya kepada orang yang nggak diangkat menjadi pemegang amanah, yang nggak bisa, nggak punya otoritas, nggak dapat restu ridho dari Abah. Malah itu yang diikuti. Nah, ini kan Masya Allah. Tolonglah ayo para wakil-wakil talqin, bangunlah. Bangun, jangan tidur. Sadar ya. Ya, ini berapa orang sudah berangkat, jangan sampai kita berangkat nanti bukan ikut menyelesaikan masalah, termasuk orang-orang yang menimbulkan masalah atau pembiaran kepada masalah yang nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin kita tidak terima oleh guru-guru kita karena kita su'ul adab, mengkhianati apa yang telah diamanahkan oleh Pangeran Abah. Yang kelihatan secara lihat 2 yang saya katakan tadi. Pertama, memutuskan silaturahmi, pertemuan silaturahmi. Kedua, Abah menitipkan seseorang yaitu untuk bisa menjadi pemimpin walaupun bukan mursyid, tetap kita hormati. Dan itu dulu sepakat semuanya menghormatinya, tapi tidak cukup menghormatinya. Tapi tetap kita mengikuti apa yang diputuskan karena beliau memutuskan itu bukan sekedar memutuskan, tapi dimusyawarahkan dengan kita-kita. Bukan keputusan beliau aja, itu hasil musyawarah. Walaupun yang ikut waktu itu musyawarah itu tadi wakil talqin ada 9 sampai 12 orang. Beliau sendiri mengatakan sudah cukup karena yang lain pada takut, pada nggak berani, pada iwo pakewo, pada pura-pura nggak ngerti, ya toh. Yang tidak masalah. Yang penting tidak boleh berhenti. Kalau sudah wakil talqin sudah nggak ada, itu berhenti namanya. Padahal tidak boleh berhenti ajaran ini. Nah, ini kita jangan dianggap su'ul adab. Karena kita melihat ingin membangun, ingin menyelamatkan. Bukan pembiaran kalau ada masalah. Bukan kita berdiskusi sama kita. Boleh kita musyawarah dulu di antara kita. Ya toh, mungkin sama keluarga. Baru dibawa ke beliau gitu. Bukan diputuskan sebelum kita berdiskusi menyampaikan kepada pemegang amanah. Apa artinya Abah memberikan beliau sebagai pemegang amanah? Justru kita kan su'ul adab kepada beliau karena beliau tidak dihormati, tidak dimintai fatwa. Nah, bahkan dilecehkan. Banyak fitnah dan penghinaan kepada beliau itu tadi. Gara-gara beliau memberikan keputusan yang keputusan itu untuk kepentingan Suralaya. Jadi Suralaya ini bukan tidak bagian. Apakah beliau itu bukan bagian dari Suralaya? Kalau
kami di daerah ini tidak diakui bagian Suralaya, berarti yang beri keputusan Kang Jen itu bukan bagian dari Suralaya. Ini kan pelecehan itu. Padahal yang disampaikan itu untuk pengembangan melestarikan Pondok Pesantren Suralaya. Kita bertemu itu bukan untuk pribadi. Kedua, yang kita amalkan itu Suralaya, hatamannya Manakipan Suralaya, hataman Suralaya, ziarahnya, cara zikirnya Suralaya. Enggak ada yang lain, semua Suralaya. Dan kalau sudah kita keliling, kita menyampaikan Suralaya sampai ke Ambon, ke Suralaya, tiap tahun kita bawa ke Suralaya orang-orang itu tadi, bukan ke pondok yang lain. Kok mengatakan bukan bagian Suralaya? Sadar. Ya, jangan kita ini jadi bodoh. Ya, kalau bodoh sendiri nggak masalah. Kalau membawa orang juga bodoh, ini yang bahaya. Kasihan ikhwan-ikhwan yang harusnya nggak perlu ikut urusan berpecah belah. Kita selesaikan nih, para wakil-wakil talqin kumpul, insya Allah semuanya yang di bawah itu yang nggak mengerti itu jangan dilibatkan. Kalau sudah dilibatkan akhirnya di mana-mana pecah belah, hanya saling menghina. Ya, yang dihina nggak tanggung-tanggung. Saya ini berapa kali dihina di netizen itu, nggak masalah. Kasihan yang menghina itu, kalau saya yang dihina ini tambah mulia. Ya, nggak ada hina, karena nggak berlaku hinaan itu bagi saya, justru menambah mulia. Karena kita tahu persis bahwa orang yang menggibah aja dosa-dosanya dia itu, ya toh, pahalanya dia itu diberikan kepada saya. Dosa saya berikan kepada dia. Ya, kan kasihan. Apalagi cuma pahalanya sedikit, hilang lagi. Kebetulan dosa saya banyak, tumpui lagi. Ini jangan, Masya Allah, sampaikan dengan bil hikmah gitu. Jangan pakai nafsu, jangan asal ngomong. Kasihan ikhwan-ikhwan ribuan ini loh, bingung dan sangat memalukan gitu. Masa orang torekat kok cek seremnya gitu. Diajak tabayun satu saja yang kita mau selesaikan nggak bisa selesai. Mau bertemu aja nggak bisa. Yang paling ringan cuma datang tok. Yang mengundang juga cuma gampang pakai kertas tok tanda tangan. Lo ngono kok gak bisa yuk. Pakai kertas tok tanda tangan. Tangannya juga tangannya Allah. Punyanya Allah. Terus yang diundang tinggal datang duduk. Masa gitu aja nggak bisa. Apalagi diberi tugas-tugas yang berat, yang paling ringan aja nggak bisa. Ini menunjukkan kelemahan kita. Malu kita ini berzikir tiap malam kepada Allah. Gara-gara kita masih mengikuti hawa nafsu, maka semua apa yang kita lakukan itu berantakan semua, nggak ada nilainya. Buktinya berantakan, memang berantakan sekarang. Nah, kebetulan kita melalui prosedur selesai, tinggal saya kerja, maka kita angkat di mana-mana yang rawan wakil talqin yang nggak ada orang butuh untuk ingat kepada Allah. Untuk cuma mengingatkan orang kepada talqin itu nggak ada apa-apanya. Bukan sesuatu yang bagaimana, bukan. Nilainya gampang disampaikan, tapi bobot timbangannya berat. Kita menyelamatkan orang yang lupa. Banyak orang yang lupa kepada Allah itu tadi. Di dalam Quran juga Allah sudah menyampaikan banyak orang yang lupa. Bahkan tertutup. Kita ini kerjanya keliling itu bukan cari duit, bukan cari popularitas. Bawa misi Suryalaya untuk menyelamatkan umat ingat kepada Allah. Nggak ada apa-apanya, cuma itu tok. Wah, ini kayak Masya Allah, ribut, nggak jelas. Cuma menyelamatkan orang tok, yang banyak lupa. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali disuruh lupa kepada Allah itu boleh. Orang untuk mengingatkan Allah supaya ingat kepada Allah kok nggak boleh. Nah, inilah Masya Allah. Untuk menyelesaikannya gampang. Makanya terakhir ya toh,
Saya sampaikan, ya, mudah-mudahan setiap wakil-wakil talqin, apalagi ada wakil-wakil yang keliling itu memprovokasi terus memecah belah, ya toh, tanyakan datang kepada pemegang amanah. Nggak ada yang berani datang ke pemegang amanah itu, nggak ada yang berani. Kenapa nggak berani? Yang di depan hidungnya saja, yang tinggal di Suralaya aja nggak berani ketemu beliau itu. Kenapa? Padahal Abah itu ditunjuk itu sama Abah. Kenapa nggak berani? Kalau nggak ketemu beliau nggak selesai. Tanya kepada beliau, kenapa takut kalau memang benar? Atau datang kepada saya, Ustadz Ali, tanya saya masih hidup, bisa lewat telepon, bisa datang, bisa saya datangi. Selesai, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menang-menangan, menyelamatkan ikhwan. Senang sampai di daerah itu ada 2 kubu, 3 kubu, namanya semua Torekat Qadriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren. Senang ditonton orang itu. Kita bertengkar, kita berselisih, kita berperang, senang. Na'udzubillah min zalik. Ayo semua wakil talqin, ayo kita bertemu. Kita berkumpul di mana? Untuk menyelesaikan ini supaya enggak berlarut-larut. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai kita mati seperti wakil-wakil telah mendahului kita, tapi tidak menyelesaikan masalah, masih membawa masalah. Na'udzubillah min zalik. Gak ada kesulitan. Terakhir Kang Jen kemarin ada orang gak berani ketemu Kang Jen. Suruh nanya ke Kang, bagaimana cara menyelesaikannya? Kang Jen mengatakan cuma 1 kata. Bertemu, pertemuan wakil talqin yang diperkasai Abah pertemuan silaturahmi, pertemuan wakil talqin, baru beliau cuma jawabannya. Itu penting, itu benar. Jadi yang namanya su'ul adab itu bukan kita menghormati mantuk-mantuk biar salah benar, gak berani memberi meluruskan. Itu justru itu benar su'ul adab itu. Tapi kita ingin menyelamatkan, justru itu yang benar. Kita menolong, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Kita yang menolong. Makanya kita tidak pernah berhenti kapanpun. Karena kita memang ingin menyelamatkan sesuai dengan amanah. Abah menginginkan watasimu, kita juga ceramahnya kadang-kadang watasimu, tapi realitanya kita memecah belah. Tidak mau tabayun, tidak mau berkonsultasi. Yang keliling juga ke tempat kita nggak berani konsultasi sama ustadznya, konsultasinya mendatanginya kalau ustadznya nggak ada. Yang didatangi ikhwan-ikhwan di daerah, kalau ada ustadznya nggak berani datang nemui saya. Kan gitu ya. Nah itu nggak gentleman namanya. Kalau kita temui ustadz nih masih hidup ini, biar selesai. Gitu loh. Maka dari itu sekali lagi pemegang amanah menyampaikan pertemuan wakil talqin bahkan sudah ditolak 2 kali. Beliau sudah menulis itu undangan itu, ditolak, tidak didiskusikan, langsung tidak bisa. Kepada ketua yayasan juga dikasih surat untuk ditandatangani supaya mendukung, tidak bisa, nggak ada diskusi. Nah beliau itu sebagai apa di mata kalian itu? Padahal di mata Abah beliau itu pemegang amanah, pemegang otoritas untuk semua lembaga, wakil talqin, pemegang hataman, semuanya harus berkonsultasi kepada beliau. Itu diabaikan. Nah disitulah masalahnya. Maka ini tidak bisa selesai. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah membuka, Allahumma tahlil futul arifin, mudah-mudahan hati-hati kita yang tertutup ini dibuka sama Allah, ya toh. Karena ini termasuk terhina kita kalau terus begini, ya toh. Bangga kita dengan zikir kita, makom kita, bangga dengan pangersa Abah, ya. Tapi kita dalam kurun ini setelah meninggal Abah tidak bisa dibanggakan lagi kalau kita tidak memperbaikinya bersama-sama. Tidak bisa dibanggakan lagi. Bahkan lebih terpuruk lagi karena isinya cuma ghibah dan fitnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.